Halo teman-teman semua yang selalu menonton video belajar mengajar. Mudah-mudahan selalu ya. Oke, di episode belajar mengajar kali ini saya akan mengobrol santai saja, tidak seperti biasanya yang cepat-cepat ngomongnya atau terburu-buru begitu ya. Tapi sekarang saya mau membahas hal yang sifatnya umum gitu ya, tentang Topiknya adalah bagaimana cara supaya kita percaya diri ketika mengajar. Ini adalah hal yang mungkin cukup pelik atau hal yang mungkin sulit dimiliki seorang pengajar baru atau orang yang baru pertama kali mengajar atau belum pernah mengajar sama sekali. Tetapi fakta menariknya adalah bahkan untuk pengajar yang sudah lama mengajar pun ada masanya atau ada kalanya pengajar tersebut juga tidak percaya diri. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tips ya, bagaimana caranya agar kita merasa lebih percaya diri di kelas. Jadi poin pertama yang harus kita lakukan atau miliki oleh seorang pengajar supaya dia memiliki kepercayaan diri di depan kelas atau ketika mengajar adalah ya, menguasai materi yang akan diajarkan ya. Jadi teman-teman pasti tahu bahwa pengetahuan adalah sumber kekuatan gitu ya. Maksudnya di sini adalah ketika kita menguasai sesuatu, tentu kita akan lebih percaya diri ketika membawakan, menyampaikan, atau secara khusus dalam konteks ini mengajarkannya. Jadi kalau teman-teman adalah guru bahasa Inggris, ya harus benar-benar menguasai bahasa Inggris tersebut. Kalau teman-teman adalah guru geografi, sejarah, bahasa Indonesia, atau apapun, ya tentu saja hal yang paling mendasar adalah betul-betul menguasai materi yang akan diajarkan. Ya iyalah ya. Ya, memang ya iyalah begitu, tapi seringkali kita menyepelekan hal ini. Dalam artian, misalnya besok ngajar tentang apa ya? Oh, ngajar tentang ini. Ah, gampang lah misalnya ya. Tapi ternyata kita tidak tahu bahwa kita tidak sesiap itu. Bahwa ada poin-poin yang mungkin kita lupa dari materi itu atau sebenarnya kita tidak terlalu paham begitu ya. Sehingga ketika di kelas kita buyar begitu ya, karena kita lupa atau kita tidak terlalu paham dengan apa yang akan kita sampaikan, dan itu pasti akan menyerang mental kita dan membuat kita secara otomatis kehilangan kepercayaan diri di kelas ya. Jadi yang pertama adalah kuasai betul-betul materi yang akan kita ajarkan. Itu harga mati. Oke? Yang berikutnya adalah tentu saja berlatih teknik mengajar ya. Seperti teman-teman tahu, pasti di perkuliahan teman-teman sudah mempelajari tentang metode-metode mengajar, teknik-teknik mengajar, itu juga harus dikuasai. Ingat bahwa mengajar itu adalah keterampilan ya. Artinya sebagaimana keterampilan yang lain, yang namanya keterampilan itu akan lebih kita kuasai manakala kita sering melatihnya ya. Jadi, sebelum Anda mengajar atau sebelum teman-teman memulai kelas pertama, latihlah teknik-teknik tersebut, metode-metode tersebut sendiri dulu. Ya, artinya berlatihlah dulu sebelum masuk kelas. Misalnya yang biasanya saya lakukan, misalnya membayangkan ini nanti ngajarinnya gimana, oh pakai teknik ini. Kemudian gimana ya mengaplikasikannya. Teman-teman bisa berlatih di depan cermin seperti itu ya, itu juga bisa membantu. Oke? Dan yang berikutnya yang juga sering saya lakukan, yang biasanya menguatkan saya untuk bisa menjadi lebih percaya diri adalah saya melakukan afirmasi diri. Ya, afirmasi di sini maksudnya adalah untuk menguatkan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa kita pasti mampu, kita bisa mengajar. Ini penting sekali, meskipun misalnya begini, saya sudah menguasai materi yang akan saya ajarkan, dan juga saya sudah hafal dan sering berlatih teknik-teknik mengajar misalnya ya. Tapi kok rasanya masih tetap ragu nih, aku bisa nggak ya ngajarinnya gitu ya. Nah, saya selalu melakukan afirmasi ini, misalnya, oke, aku gurunya, begitu ya. Artinya, yang gurunya tuh aku. Artinya, di dalam kelas itu aku adalah orang yang
dianggap atau orang yang paling bisa atau paling menguasai materi ini dibandingkan siswa kita, ya. Ya tentu saja tidak mungkin dia menjadi siswa kita kalau dia misalnya sudah lebih pintar dari kita, ibaratnya ya. Dia tidak akan ada di kelas itu, begitu kan. Artinya di dalam kelas ini, sayalah yang paling memahami materi ini. Jadi tanamkan itu di dalam diri kita, begitu ya. Kemudian juga saya selalu bilang bahwa, oke, saya adalah guru, saya adalah orang tua mereka. Ya, itu yang sering saya lakukan. Setiap kali saya masuk kelas, meskipun misalnya siswa saya itu bahkan ada yang atau sering usianya di atas saya, tetapi di kelas saya selalu merasa atau berpikir bahwa saya orang tua mereka. Artinya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa membimbing mereka, menyampaikan materi dengan sangat serius, begitu sebagaimana seorang orang tua kepada anak yang berusaha untuk mendidik, begitu ya. Dan itu akan saya lakukan sepenuh hati, karena saya adalah orang tua mereka. Biasanya seperti itu. Dan yang paling juga penting, yang selalu berusaha saya ingat dan lakukan sebelum memulai kelas adalah berdoa, ya. Karena berdoa itu sumber ketenangan dan sumber kekuatan. Jadi kalau misalnya mau, ya terserah ya, berdoanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi biasanya kalau saya, doa saya itu biasanya begini, kalau mau mengajar. Ya Allah atau ya Tuhan, saya mau mengajar. Tolong lancarkan lisan saya. Tolong mudahkan saya menyampaikan materi, sehingga materi saya bisa dipahami dengan baik. Dan tolong siswa saya untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan kepada mereka, dan izinkanlah ilmu itu bermanfaat bagi mereka kelak. Ya, jadi itu yang biasanya menguatkan saya ketika mau mulai mengajar ya. Karena bagaimanapun juga tetap ada rasa gugup. Meskipun saya sudah mengajar bertahun-tahun begitu. Misalnya, aduh aku tahu nih kelas ini nih susah gitu. Ada anak yang nakal, ada anak yang mungkin kurang cepat atau lambat ketika memahami penjelasan, kemudian atau aduh ini materi ini nih susah gitu ya. Bukan susah karena kita tidak menguasai, tetapi ini pasti susah dipahami siswa nih, karena memang ini materi yang sulit. Itu kan artinya kita butuh usaha yang keras untuk bisa menyampaikannya begitu, dan siswa itu butuh usaha yang keras untuk bisa paham. Nah itu kalau saya tidak punya ketenangan dan rasa bahwa ada yang membantu saya untuk bisa punya kekuatan menyampaikan itu, rasanya membuat saya menjadi kurang percaya diri begitu. Tapi ketika saya sudah minta izin begitu sama pemilik ilmu begitu ya. Jadi biasanya saya menjadi lebih tenang. Saya tidak tahu kalau teman-teman bagaimana, tapi biasanya seperti itu begitu ya. Tidak perlu doa yang ribet atau yang panjang, tapi yang penting kalimat itu kita sampaikan dengan betul-betul serius ya. Dan biasanya itu dilakukan sebelum kelas mulai tentu saja. Baik itu kelas daring misalnya, sebelum kita mulai membuka kelas daring itu, atau mungkin ketika kelas tatap muka sebelum kita masuk ke dalam kelas ya. Yang berikutnya adalah jadi diri sendiri ya. Bikinlah diri ini senyaman mungkin dengan diri kita ketika mengajar. Jadi jadilah diri sendiri. Kalau misalnya melihat, temanku asik ya kalau ngajar, dia kayaknya tuh kayak ceria di kelas gitu. Kayak yang bisa, siswa tuh kayak langsung rame aja gitu sama dia tuh gitu. Sementara aku tuh orangnya pendiam gitu kan, gak terlalu bisa yang membuat kelas tuh gegap gempita gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau kalian menjadi diri sendiri dan bisa dengan tulus menunjukkan diri sendiri di depan siswa-siswa, mereka akan dengan sendirinya bisa menyimpulkan bahwa oh memang guru ini gayanya seperti ini ya. Kita akan selalu tahu, atau siswa akan selalu tahu apabila ada guru yang terlalu dibuat-buat gitu. Misalnya gurunya sebenarnya bukan tipikal yang rame gitu ya, tapi berusaha ngerame-ramein diri gitu supaya kayak asik, yang hei apa kabar gitu misalnya ya. Tapi sebenarnya dia nggak gitu akan kelihatan kok nanti bahwa
kamu nggak nyaman kok di kelas, nggak kelihatan nyaman. Jadi jatuhnya jadi kayak cringe gitu ya, jadi kayak nggak asik nih guru gitu, kayak apa sih gitu, kayak apa sih. Jadilah diri sendiri gitu. Nanti orang akan melihat, oh gaya guru ini memang seperti ini. Dan kalau Anda nyaman, kalau teman-teman nyaman dengan diri sendiri, orang akan secara otomatis nyaman melihat diri kita. Oke? Dan berikutnya adalah jangan kalah mental. Jadi saya punya pengalaman dulu waktu pertama kali PPL ya. Pokoknya dulu banget. Dulu banget ya. Itu SMP. Maksudnya saya dulu PPL di SMP begitu. Kemudian saya dapat kabar bahwa saya ditempatkan di kelas yang menurut kabar kelas itu adalah kelas yang di dalamnya banyak anak-anak nakal. Ya sudahlah ya, karena memang rezekinya pada saat itu dapat kelas itu, ya sudah. Akhirnya saya masuk. Ya, nanti ada pengalaman lain juga ya di kelas lain. Ini kelas yang pertama. Ya, jadi di kelas pertama itu, ketika saya masuk, ada berbagai jenis siswa kan. Ada salah satu siswa perempuan cantik, duduk paling depan, ya. Tetapi, sesekali pakai bedak, SMP loh. Sesekali pakai bedak gitu, nyantai aja. Dan kayak gayanya tuh kayak, gue cantik gitu ya. Gue cantik loh gitu ya. Jadi kayak waktu itu tuh aku tuh, atau saya tuh di depan yang, ini mana ya gitu kan. Nah, dan dia dengan sikapnya kayak berusaha untuk, biasa lah ya, siswa kan kayak, apalagi dengan guru PPL tuh kayak berusaha untuk perang mental begitu. Kayak, lu siapa ngajar di kelas gue gitu, seolah-olah kayak gitulah. Akhirnya saya pikir, gimana ya caranya? Oh oke. Dilihat-lihat nih kayaknya nih anak sangat percaya diri dengan kecantikannya. Oke, kalau begitu saya akan menyasar bagian itu, menyasar ke bagian yang dia anggap penting begitu ya. Gimana ya caranya? Oke, pertemuan pertama sudah lewat, mental saya drop. Ya. Pertemuan kedua, karena saya sudah berpikir semalaman tentang harus diapain nih anak gitu ya. Lalu saya, oke. Pada saat itu kebetulan baru saja dilakukan ajang pemilihan Miss Universe. Ya. Jadi saya ngomong nih di depan kelas sebelum mulai mengajar. Saya bilang, hey, kalian tahu kan bahwa baru-baru ini tuh baru saja ada pemilihan Miss Universe gitu kan. Nah, kalian tahu nggak bahwa ada 3 syarat utama atau 3 hal yang penting dimiliki seorang perempuan untuk bisa dianggap cantik atau supaya bisa menjadi seorang Miss Universe. 3 kriteria penting. Terus saya lanjut ngomong, 3 hal penting itu apa? Yang pertama adalah kecantikan, ya. Yang berikutnya adalah kecerdasan, dan yang terakhir adalah kepribadian, ya. Jadi yang pertama kecantikan, kecerdasan, kepribadian. Artinya, ini yang paling pertama, ini yang paling kastanya paling bawah gitu. Dalam artian, saya bilang kepada mereka, mungkin semua orang bisa cantik. Tapi apalah artinya cantik kalau tidak cerdas, ya? Dan kita tahu untuk menjadi cerdas kita harus rajin belajar, ya. Artinya kalau kita cantik atau untuk laki-laki mungkin tampan, ganteng, itu akan lebih keren lagi kalau kita cerdas. Tetapi kecantikan atau ketampanan itu ditambah dengan kecerdasan itu tidak akan ada artinya kalau seseorang itu tidak punya kepribadian yang baik. Jadi kalau dia cantik, ganteng, pinter, tapi kalau kepribadiannya buruk, tidak akan bisa diterima dengan baik oleh orang. Orang akan sebel, malah mungkin lebih sebel gitu ya. Ya, jadi ada 3 hal ini. Lalu saya bilang kepada mereka, dan saya yakin, bukan tapi ya, saya yakin atau ibu yakin murid-murid ibu di sini selain cantik-cantik, ya cantik-cantik, selain cantik-cantik dan ganteng-ganteng, juga pasti cerdas dan pasti punya kepribadian yang baik. Tidak hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas. Ya, saling menyayangi dengan teman-teman, saling menghormati kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, saling menyayangi dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang seperti itu.
Saya yakin atau ibu yakin kalian semuanya pasti seperti itu. Oleh karena itu, ibu senang sekali mengajar di kelas ini. Mendapatkan kelas ini untuk ibu bisa mengajar di sini. Padahal sehari sebelumnya mental aku drop ya. Tapi akhirnya oke. Jadi itu yang saya bilang tadi. Kita harus melihat ketika ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman di kelas, kita harus lihat dulu ini apa sih gitu ya. Apa yang membuat orang ini seperti ini? Lalu apa yang penting bagi dia, di bagian mana kita bisa menyoleknya gitu, menyolek ya, maksudnya kayak di bagian mana kita bisa masuk ke dalam dirinya supaya bisa memperbaiki hal yang membuat tidak nyaman ini, begitu ya. Ya, setelah hari itu betul-betul efektif, anak itu mulai kayak yang pertamanya dia kayak di awal-awal kan kayak yang sebel gitu kan, tapi berikutnya mulai perlahan-lahan kayak menunjukkan sikap bersahabat begitu ya. Dan itu pun tidak saya ucapkan ketika saya bilang tentang 3 hal tadi, saya tidak mengucapkannya dengan nada menyindir begitu, tidak. Tapi betul-betul menunjukkan bahwa saya yakin kalian seperti itu gitu, seperti yang saya bayangkan tentang kalian. Cantik, ganteng, pinter atau cerdas dan baik gitu ya. Ingat, seperti poin tadi bahwa kita di kelas itu adalah orang tua. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita misalnya sebel sama sesuatu, tetapi ketika kita berusaha untuk memperbaikinya, itu semuanya harus didasari dengan rasa kasih sayang kita kepada mereka, rasa sayang kita terhadap siswa. Maka ketika kita berusaha menegur atau bahkan mungkin memarahi kalau memang situasinya parah, itu tidak dilandasi dengan kebencian atau rasa dendam gitu kepada mereka, tapi didasari rasa sayang sebagaimana orang tua ketika menegur anaknya. Tentu saja poin yang tadi itu yang harus teman-teman pegang, yaitu jangan kalah mental. Kalau mereka nyebelin atau berusaha menjatuhkan mental kalian, kalian harus tetap tenang dan berpikir tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan atau menaklukkan dia gitu. Kemudian juga yang terakhir yang juga penting adalah guru itu juga manusia ya. Guru itu pasti melakukan kesalahan, apalagi di awal-awal, bagaimanapun juga. Jadi kalau teman-teman melakukan kesalahan atau misalnya nih kalau di kelas misalnya tiba-tiba ngeblank begitu ya, karena tidak percaya diri lalu ngeblank begitu kan, itu jangan merasa down atau tiba-tiba berkecil hati karena tidak apa-apa begitu. Kita bukan manusia super yang pasti selalu benar begitu ya. Jadi ya kalau melakukan kesalahan tidak apa-apa begitu. Tapi kita harus jujur bahwa kita memang melakukan kesalahan. Dan misalnya nih, kalau teman-teman ada siswa yang misalnya bertanya, baik itu bertanya memang mereka ingin tahu atau ada yang menguji. Biasanya ada siswa yang nyebelin tuh, nguji gurunya, bener nggak nih gurunya bisa. Misalnya, Bu, kalau ini tuh apa ya? Atau ini tuh bagaimana ya? Misalnya ya, tentang satu hal misalnya. Dan saya tidak tahu. Biasanya saya menjawab dengan, aduh, kalau itu saya belum tahu ya. Atau, aduh, saya lupa ya. Saya nggak pernah yang bilang, oh itu tuh ya itu tuh jadi ujung-ujungnya tuh kita bakal ketahuan kok kalau kita itu bohong begitu ya. Ini guru nih sebenarnya nggak tahu nih, bohong nih dia nih, kayaknya salah deh yang dia omongin begitu. Nah justru dengan berpura-pura bisa padahal tidak bisa itu membuat kita terlihat bodoh gitu di depan siswa gitu. Tapi ketika kita mengakui bahwa wah, kalau itu ibu belum tahu loh, begitu. Atau yang lain ada yang tahu nggak? Atau kalau itu ibu juga belum pernah dengar loh. Siapa yang sudah pernah dengar? Atau kamu pernah dengar di mana? Bisa cerita nggak kira-kira sejauh apa kamu tahu tentang hal itu? Misalnya ya. Dan terakhir biasanya saya bilang, saya akan cari tahu ya. Nanti saya akan cari tahu dan nanti saya jelasin di pertemuan selanjutnya ya. Atau ibu akan jelasin di pertemuan selanjutnya ya. Kalian juga cari ya. Jadi nanti kita sama-sama tukar informasi. Oke? Dan tentu saja di pertemuan selanjutnya memang kita harus memenuhi janji kita gitu. Kita ngasih tahu, oh kalian ingat nggak minggu lalu ada yang nanya kepada ibu bahwa, atau kamu ingat kan bahwa minggu lalu kamu bertanya ini kepada ibu dan ibu belum bisa jawab. Nah
Sekarang Ibu sudah punya jawabannya, begitu ya. Jelaskan dengan sebaik-baiknya dan kita juga bertanya, yang lain ada yang ingin menambahkan informasi yang tadi Ibu sampaikan? Itu lebih fair, lebih berterima di depan siswa. Ingat, siswa juga manusia tentu saja, dan jangan selalu berpikir bahwa mereka anak-anak atau mereka bodoh begitu ya. Mereka itu cerdas, mereka itu bisa mengukur seperti apa gurunya. Jadi ketika guru itu menunjukkan sikap yang positif meskipun tidak bisa, tetapi disampaikan dengan tulus dan jujur, artinya itu positif, mereka akan bisa menangkap sinyal positif itu dan mereka akan menerimanya. Ketimbang kita mengada-ngada atau berpura-pura pintar padahal kita belum tahu atau tidak tahu, begitu ya. Dan ingat juga bahwa kamu atau kalian atau teman-teman ini baru mulai melangkahkan kaki ke dunia mengajar atau ke dunia pengajaran, sehingga akan ada banyak waktu untuk kalian belajar menjadi guru yang baik. Jadi jangan khawatir, melakukan kesalahan itu wajar, sekali dua kali. Ya, tentu saja jangan seterusnya begitu ya. Tetap harus belajar memperbaiki setiap kekurangan kita dan memperbaiki dan tetap menjadi diri sendiri. Terus berkonsultasi dengan teman-teman kita, dengan dosen-dosen kita, dengan guru-guru kita, dengan orang yang kita anggap lebih pintar daripada kita tentang bagaimana sih cara mengajar. Jangan gengsi atau ragu bertanya, aku nggak bisa loh cara ngajarin ini yang gimana sih? Atau kemarin aku lihat kamu cara ngajarnya bagus loh, boleh nggak aku konsultasi ke kamu gimana cara mengajar? Sampai saat ini pun saya masih melakukan itu. Ketika saya stuck atau sudah merasa kayaknya aku ngajarnya gini-gini terus ya, nggak ada yang menarik, saya akan minta kepada teman saya untuk boleh nggak aku duduk di kelas kamu ketika kamu ngajar. Aku pengen dong pengen dong lihat cara kamu ngajar, begitu ya. Jadi apapun kita lakukan agar kita selalu merasa positif, merasa nyaman, merasa punya semangat untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita. Oke? Baik, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ini sifatnya umum banget, tidak spesifik untuk pelajaran tertentu, dan semoga teman-teman, khususnya adik-adik atau teman-teman yang baru pertama kali atau mau mulai mengajar, mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang bisa teman-teman terapkan di kelas ya. Ingat, tetap semangat terus, kalian pasti bisa, kalian pasti mampu, dan menjadi guru itu sangat mulia. Oke? Baiklah, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya nanti ada video selanjutnya, teman-teman bisa tonton juga. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!